Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-66, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HUGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, saya Dr. Hairunisa seperti biasanya kembali lagi menemani sore Anda tentunya bersama dengan ASOGI. Dan masih di bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari kedua di bulan Ramadan, kami masih mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga tetap semangat sambil menunggu beduk maghrib sambil kita berdiskusi dan sharing ilmu serta pengalaman dari ahlinya. Dan tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada para rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya secara rutin mengikuti seri ASHOGI dari minggu ke minggunya. Dan selama 60 menit ke depan, kita akan sama-sama berdiskusi bersama para narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita dan akan berbagi pengalaman serta ilmunya untuk kita sore hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Siti Salima, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore, Dr. Siti Salima. Sore, Nisa. Baik, dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Gunawan Rusuli, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari SPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat sore, Dr. Gunawan. Selamat sore juga. Baik, dan untuk moderator kita pada sore hari ini adalah Profesor Dr. Heru Prajatno, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sekaligus sebagai anggota Dewan Penasehat HOGI. Selamat sore, Prof. Masih mute kelihatannya, Prof. Selamat sore, Dr. Hairunisa. Sore, Prof. Baiklah, sore hari ini membuka tema di bulan April, di mana selama 1 bulan ini pembahasan kita akan seputar gestational trophoblast disease, dan topik pertama yang akan dibahas pada awal bulan ini adalah tata laksana evakuasi mola hidatidosa. Namun sebelum kita memulai diskusi, saya akan mengundang Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askanda, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya Prof. Heru Prajatmo, Dr. Gunawan Rusuli, Dr. Siti Salimah meluangkan waktu sedekah ilmu di bulan Ramadan ini sore hari ini menjelang buka puasa. Terima kasih kepada Dr. Hairunisa, Dr. Birama, Dr. Taufan, dan tim mempersiapkan acara dari minggu ke minggu. Bulan April ini bulan mola, jadi topiknya semua tentang mola, tentang GTN, jadi setiap hari Rabu, login jam 15.30, mendapat tambahan wawasan dari para expert multi-center. Jadi selalu expertnya itu multi-center, tidak hanya dalam satu center saja, sehingga memperkaya wawasan yang kita terima. Nah, sore hari ini tata laksana evakuasi, banyak hal yang bisa ditanyakan, diskusikan nanti, apa evakuasinya, kuret kah, histerektomi kah, bagaimana uterotoniknya kah, dan lain-lain sebagainya. Saya tidak panjang lebar, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan umat muslim, dan sehat selalu semua, semangat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya adalah diskusi ASOGI yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Profesor Dr. Heru Prajatno, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Hoki beserta Sekjen Hoki yang telah memberi kesempatan pada saya untuk sore hari ini menjadi moderator dalam acara Ashoki yang sudah rutin diselenggarakan setiap hari Rabu. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang tata laksana evakuasi mula hidati dosa. Saya kira para peserta webinar semua cukup antusias untuk mengikuti acara hari ini, ya, karena ini cukup menarik dan sering masih banyak hal-hal yang dipertanyakan oleh para sejawat SPUG umum di dalam penanganan mula hidati dosa. Karena saya kira kasus mula di Indonesia masih cukup banyak dan sejawat-sejawat Hopkins umumnya akan menjumpai kasus-kasus ini. Sehingga sangat menarik kalau diskusi pada sore hari ini dan informasi dari para narasumber tentu akan menambah wawasan dan kemampuan kita di dalam menata laksana kasus-kasus mula hidati dosa. Saya kira untuk menyingkat waktu, saya persilakan sebelum kita diskusi, narasumber kita pertama, Dr. Siti Salimah, yang akan menyampaikan tentang beberapa hal dalam evakuasi mula hidati dosa. Beliau sudah banyak pengalaman tentu di Center Pajajaran, ya, sehingga beliau juga akan sharing kepada kita semua untuk sore hari ini bagaimana penata laksanaan atau evakuasi mula hidati dosa selama ini yang dijalankan di Indonesia. Saya persilakan Dr. Siti Salimah. Terima kasih Prof. Heru atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Dr. Gunawan, Dr. Brahmana, Dr. Tovan, dan para peserta webinar kali ini. Bulan ini seperti Dr. Brahmana bilang adalah tentang mola dan trofoblast. Kita ketahui kalau untuk hari ini bahasannya hanya untuk tata laksana ya Dr. Gunawan ya, evakuasi, karena nanti to be continue minggu depan dia akan lakukan dengan follow up. Jadi saya akan memberikan sedikit saja informasi tentang tata laksana evakuasi dari mola. Izin share screen ya Prof. Ya, silakan. Sudah terlihat? Maaf. Ya. Bagaimana sih yang kita lakukan kalau untuk melaksanakan kalau pada kasus mula hidati dosa dan bagaimana evakuasinya? Kita ketahui bahwa mula hidati dosa itu adalah kehamilan yang abnormal yang ditandai dengan proliferasi sel trofoblast yang berlebihan, disertai dengan vesicular swelling dari fili plasenta dengan ada atau tidaknya dari fetus. Kemudian insidensinya ternyata untuk di daerah Asia ini memang lebih banyak daripada daerah Eropa. Contohnya kalau di Jepang 2 dari 1000 kehamilan, sedangkan di Eropa dan Amerika hanya 0,6 sampai 1,1 dari 1000 kehamilan. Apa sih yang diketahui kalau untuk faktor risiko untuk mula hidati dosa ini yang kita kenal dengan kehamilan anggur, yaitu usia ekstrim, yaitu kehamilan kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun, nulipara risikonya lebih tinggi, riwayat GTD sebelumnya, defisiensi kadar vitamin A, asam folat, serta lemak hemani, serta merokok. Nah, mula hidati dosa itu terbagi menjadi 2, yaitu mula komplit dan parsial. Apa yang disebut dengan mula komplit sendiri yaitu tidak terdapatnya fetus dan kromosomnya adalah 90% 46XX dan 10% 46XY, terbagi menjadi androgenik, yaitu kromosomnya berasal dari ayah saja, sedangkan biparental kromosom berasal dari paternal dan maternal. Namun terjadi kesalahan ekspresi dari kromosom tersebut, sehingga kromosom paternal menjadi lebih dominan. Sedangkan ini adalah contohnya untuk proses terjadinya mula itu sendiri. Kemudian sedangkan kalau untuk mula parsial atau mula hidatosa parsial ini terdapat komponen fetus
dia kromosomnya yaitu 69XX triple X ataupun 69XXY dengan hasil pembuahan dari oosit yang bersifat haploid dan adanya duplikasi dari paternal kromosom haploid, bahkan ditemukan tetraploidi. Fetus biasanya akan terjadi juga mengalami kelainan kongenital maupun pertumbuhan yang terhambat. Sedangkan gambaran perbedaan antara komplit dan parsial, yaitu kalau misalnya pada molar parsial, fetus atau embryonic tissue terdapatnya jaringan atau terdapatnya fetus. Sedangkan kalau untuk complete mole tidak ada. Dan swelling dari kloinofilinya, kalau complete mole itu diffuse, sedangkan partial mole itu vokal. Dan hiperplasia trophoblastiknya juga begitu sifatnya. Untuk scalping untuk kloinofilinya, kalau pada complete mole tidak ada, sedangkan pada partial mole ada. Begitu juga dengan karyotype seperti tadi disebutkan, kalau untuk complete mole 46XX dan 46XY, sedangkan untuk partial mole 69XXY dan 69XYY. Gejala apa saja sih? Ya, mungkin saudara sekalian sudah pada tahu bahwa teman sejawat sekalian, terambat haid, perdarahan pervaginam, pembesaran uterus atau rahim yang tidak sesuai dengan umur kehamilan, kista lutein, toksemia, hiperemesis, bahkan terjadi hipertiroidit dan emboli trofoblast. Ini perbandingannya yang paling signifikan adalah kalau pada complete mole memang dua-duanya mengalami vaginal bleeding atau perdarahan, akan tetapi pembesaran uterusnya akan lebih cenderung pada complete mole, dan toksemia, hiperemesis, dan hipertiroidnya itu lebih tinggi pada complete mole dibandingkan partial mole. Nah, salah satu adalah deteksi atau diagnosisnya dengan menggunakan USG, ada gambaran honeycomb atau snortum appearance dan tidak tampak fetus. Sedangkan pada kehamilan kurang dari 8 minggu kadang-kadang USG-nya tidak menunjukkan suatu gambaran mola atau gambaran snortum appearance, yaitu lebih ke arah misabortion atau abortus incomplete dengan gambaran irregular gestational sac. Sedangkan kalau mola parsial terkadang ditemukan adalah fetusnya, kemudian terdapat gambaran plasenta yang normal sebagian dan terdapat gambaran honeycomb. Nah, kita mulai dengan evakuasi. Evakuasi dari mola ini, prinsip dari terapi dari mola adalah evakuasi. Yaitu pertama kali adalah yang direkomendasikan adalah vakum kuretase. Yaitu dia melakukan induksi oksitosin pada saat dimulai vakum kuretase. Dan dilakukan dilatasi serviks, kemudian diakhiri dengan kuretase tajam. Opsi yang kedua adalah histerektomi. Apa saja sih yang langkah-langkah atau indikasi dari kedua evakuasi ini? Dari prosedur vakum kuretase, biasanya kita harus menyediakan emergency tray, kemudian persiapan transfusi darah, kemungkinan perdarahan banyak akan terjadi pada kehamilan mola hidatidosa. Kemudian kita melakukan dilatasi serviks, dilanjutkan dengan drip oksitosin ini, hanya dilakukan pada saat kita mulai vakum kuretase dan dapat dilanjutkan beberapa jam post evakuasi untuk mempertahankan kontraksi uterus serta mengurangi perdarahan. Kemudian kita lakukan kuretase vakum, kanul sebaiknya dilakukan pada ukuran 12 mili minimal, dan apabila uterus lebih dari 14 minggu, sebaiknya fundus dapat dipegang oleh asisten dan dilakukan masase untuk merangsang kontraksi dan bagaimana dengan kuretase tajam? Dilakukan setelah dilakukan kuretase vakum dan yakinkan bahwa kontraksi uterus dan fundus itu kita raba, artinya kontrasnya pasti baik. Karena lakukanlah secara hati-hati untuk mengambil sisa jaringan mola yang melekat pada uterus. Nah, berdasarkan RCOG Green Top Guideline, dianjurkan untuk bagaimana dengan removal dari kehamilan mola ini. Yang tadi baik direkomendasikan tetap adalah vakum kuretase yang merupakan rekomendasi untuk evakuasi mola, dan dianjurkan untuk menggunakan guidance ultrasonografi untuk evakuasinya untuk meminimalisasi kemungkinan ada perforasi dan tertinggalnya jaringan. Kemudian, vakum kuretase ini merupakan salah satu evakuasi dari kehamilan mola parsial, kecuali apabila bagian dari janin itu masih terbentuk dengan besar lebih dari 16 minggu, baru dilakukan
pemberian obat untuk mengeluarkan jaringannya. Itu rekomendasi dari RCOG. Kemudian, bagaimana kalau infus oksitosin selama kita melakukan evakuasi? Rekomendasinya akan diberikan, boleh diberikan pada saat perdarahan banyak atau pada saat evakuasi dari mula tersebut. Penggunaan dari infus oksitosin ini untuk artinya dilakukan atau diberikan sebelum dilakukan evakuasi tidak dianjurkan. Artinya kalau misalnya kita evakuasi mula hanya di drip aja tanpa dilakukan vakum kuretase itu tidak direkomendasikan. Sedangkan pada pasien dengan perdarahan yang sangat banyak pada saat evakuasi, maka kebutuhan untuk infus oksitosin ini dibutuhkan sesuai dengan risiko yang akan dengan memperhatikan faktor risiko pada pre, post, dan evakuasi. Karena kemungkinan adanya tisu embolisasi. Nah, bagaimana dengan kita kenal dengan second uterine evakuasi? Jadi evakuasi kedua atau kuretase kedua. Menurut beberapa penelitian bahwa dari 16 dilaporkan 9,4% dari 85 pasien itu mengalami kuretase kedua. Ternyata membutuhkan kemoterapi sebanyak dari 209 pasien. Sedangkan kalau untuk dan itu sangat dibutuhkan untuk mengkontrol atau gejala yang ditimbulkan pasien dengan apabila pasien mengalami perdarahan sangat banyak. Sehingga untuk emergensinya kita akan mengeluarkan evakuasi. Mungkin apabila pasien itu mengalami shock atau perdarahan yang kurang dari 1.500, maka dapat dilakukan secondary atau kuretase ulang. Tetapi tidak ada clinical indikasi untuk melakukan kuretase berulang sama secondary evakuasi. Nah, berdasarkan Vigo Cancer Report, untuk yang kedua, evakuasinya. Tadi kan kita melakukan vakum kuretase, kalau sekarang ini yang kedua adalah bagaimana dengan histerektomi. Berdasarkan Vigo Cancer Report yang 2021, histerektomi dapat dilakukan apabila tidak membutuhkan fertilitas, anak cukup, kemudian menurunkan risiko penggunaan kemoterapi karena terjadinya persisten TTG yang disebabkan karena invasi dari myometrium, dan induksi medikal dan histerektomi tidak dianjurkan untuk evakuasi mola karena meningkatkan morbiditas perkembangan menjadi persisten GTN. Nah, kemudian histerektomi high risk kalau kita bilang adalah usianya lebih dari 40 tahun. Kemudian histerektomi ini juga menghilangkan risiko penyakit invasif lokal, namun tidak mencegah metastasis dan mengurangi risiko penyakit trophoblas persisten hingga 50%. Berdasarkan RCOG, pada wanita dengan resus negatif diberikan anti-D-immunoglobulin 250 IU setelah evakuasi mola. Berdasarkan juga tadi update dari diagnosis manajemen Vigo 2021, pemberian profilaksis kemoterapi MTX atau actinomycin D segera setelah evakuasi mola berhubungan dengan penurunan angka insidensi postmolar GTN sebanyak 3-8%. Akan tetapi hanya dilakukan pada spesial kondisi, yaitu pada kasus risiko tinggi terjadinya TTG postmola atau follow up beta HCG yang tidak memungkinkan secara adekuat. Apa saja yang kita masuk dengan high risk, yaitu usia lebih dari 40 tahun, beta HCG lebih dari 100.000, pembesaran uterus yang berlebihan, serta kristal lutein lebih dari 6 cm, bisa direkomendasikan untuk diberikan profilaksi kemoterapi berdasarkan NCCN Guideline 2023. Nah, singkat saja mungkin Prof. Heru nanti yang mungkin akan ditambahkan oleh Dr. Gunawan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siti Salimah. Ya, saya kira cukup singkat dan jelas bagaimana lengkap sekali, Prof. penanganan dari mulai. Tapi untuk berikutnya saya berikan kesempatan kepada Dr. Gunawan, barangkali ada tambahan-tambahan yang perlu disampaikan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanpa paparan aja ya. Sebenarnya ada, tapi jadi malu saya paparannya.
karena sudah lengkap sekali sama Dr. Siti Salimah. Jadi evakuasi mola itu dengan vakum, kan kita kan mengenal ada dua macam alat vakum. Yang pertama alat vakum elektrik, kemudian alat vakum yang sifatnya manual, suction evacuation. Ternyata dua-duanya itu boleh dipakai. Jadi istilahnya begitu, dua-duanya boleh dipakai. Tapi mana yang lebih efektif dan mana yang kemudian tidak efektif, ini berhubungan dengan salah satu efek samping dari yang elektrik yang dapat menimbulkan lebih banyak probabilitas terjadinya perforasi uterus. Itu yang pertama. Kemudian satu kelemahan daripada manual suction yang membutuhkan penanganan pemasangan, sehingga dianjurkan pada saat mempergunakan manual suction itu mempergunakan dua alat. Jadi sudah disiapkan alatnya itu. Jadi sudah divakumkan salah satunya, sehingga tidak lagi membutuhkan pergerakan kecepatannya. Electric vacuum itu akan lebih baik di saat kemudian electric vacuumnya memiliki kecepatan yang bisa diatur. Kalau tidak salah sih demikian. Jadi electric vacuumnya harus memiliki kecepatan yang diatur, kita atur kecepatan tidak dalam kondisi kecepatan yang hisap yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenal bahwa menjelang pembukaan serviks itu belum tentu kemudian serviks itu sudah mengalami pembukaan. Maka banyak sekali banyak berbagai macam yang kemudian dikenal di dunia ini. Salah satunya adalah seperti mempergunakan osmotic dilator. Kita kenal batang gitu ya. Itu ternyata tidak diperbolehkan. Ternyata tidak dianjurkan. Ternyata tidak dianjurkan karena kadang-kadang, jadi diistilahkan bahwa kadang-kadang penggunaan osmotic dilator yang mempergunakan saya lupa batang apa, mohon maaf Dr. Siti. Laminaria, Dok. Ya, laminaria. Karena sudah tidak terlalu memakai, jadi saya sudah ingat lagi. Jadi laminaria tersebut tidak dapat kita eksak, kita tidak dapat menghitung waktu kemudian tata laksana evakuasinya. Jadi bisa saja kemudian terjadi proses sito pengeluaran. Jadi membuat kita akhirnya tidak nyaman dalam waktu pengerjaan. Termasuk juga prostaglandin itu juga tidak dianjurkan sekali, bahkan memiliki efek probabilitas terjadinya perforasi uterus. Sehingga memang yang dianjurkan adalah mempergunakan dilator tajam, dilator logam. Kita mulai dari ukuran terkecil sampai dengan ukuran terbesarnya. Di situ kemudian dikatakan bahwa penggunaan dilator itu harus gradual, harus bergradasi, dan yang harap diingat jangan buru-buru masukkan terlalu dalam. Jadi dilator itu hanya betul-betul sekitar maksimal mungkin sekitar 2 cm sebagaimana ketebalan daripada SPR-nya. Karena kalau kemudian terlalu dalam dan akhirnya menimbulkan rupture daripada mola, maka kita mungkin tidak bisa maksimal kalau seandainya pembukaannya belum begitu besar. Tapi sudah terlanjur terjadi perdarahan. Terus tambahan yang bisa saya berikan apalagi nih ya. Ya betul sekali. Ternyata memang di up to date sendiri pun dikatakan ini masas. Jangan lupa masas gitu ya. Meskipun kemudian tetap diberikan oksitosin. Pemberian oksitosin itu yang harap diingat jangan diberikan betul-betul diberikan menjelang akan dilakukan proses evakuasi. Itu yang harus tetap diingat. Kita harus highlight sekali bahwa pemberian oksitosin drip adalah pada saat di kamar operasi. Karena kalau kemudian lupa diberikan sebelum katakanlah di kamar bersalin
ke kamar operasi itu ada delay waktu, kemudian diberikan sama bidan kita lupa di VK bersalin, siap-siap itu berdarah-darah kalau seandainya memang mulut rahimnya sudah lunak, kemudian terjadi rupture daripada mulai di dosanya. Kemudian memang kita harus memahami bahwa ada ini pembesaran rahim dan jadi histerektomi itu idealnya dilakukan untuk bila kemudian seorang wanita tidak memiliki lagi keinginan untuk memiliki anak. Kemudian usia katakanlah mungkin sudah di atas 40 tahun. Ada satu tambahan lagi bahwa kalau hitung-hitungan di saya bacanya kemarin itu bahwa bila kemudian pembesaran daripada pembesaran daripada rahim itu terlalu besar, dikatakan terlalu besar ini sebentar ya, saya baca itu. Dan itu sangat berhubungan dengan jumlah beta HCG-nya. Jadi sangat berhubungan dengan beta HCG. Jadi sini cuma dikatakan the large volume of molar tissue berhubungan dengan beta HCG yang lebih dari 100.000, kemudian dan nanti berhubungan dengan resiko yang lain yaitu hipertiroid. Maka kadangkala kita harus lebih berhati-hati untuk melakukan evakuasi molar tersebut. Mungkin sampai sini aja, Dr. Siti. Prof. Heru, silakan. Baik, terima kasih Dr. Gunawan yang sudah menambahkan masukan atau tambahan pengetahuan untuk evakuasi mulai dari susah. Saya kira berikutnya kesempatan yang bagus ini mungkin bisa kita mulai dengan diskusi dari para peserta webinar. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya bisa secara langsung atau menulis di kolom question and answer ya, Q&A. Ini ada satu pertanyaan sudah ya dari peserta yang tidak menyebutkan namanya. Selamat sore, izin bertanya untuk pemberian drip oksitosin itu berapa ampul dalam larutan RL menjelang tindakan evakuasi molar dan berapa tetes per menit untuk tetesannya dan pemasangan drip ini sampai berapa jam post evakuasi molar. Terima kasih. Mungkin Dr. Siti Salimah dulu yang tadi Baik, sudah. Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Tadi dikatakan oleh Dr. Gunawan bahwa memang pemberian oksitosin ini tidak dianjurkan untuk diberikan sebelum kita melakukan evakuasi. Kenapa? Kemungkinan nanti ruptur, kemungkinan perdarahan tiba-tiba. Jadi pemberian oksitosin ini kita berikan pada saat kita sudah melakukan di kamar operasi, saat anestesi sudah diinduksi, kita melakukan dilatasi, itu baru kita berikan drip oksitosin. Mungkin dosisnya adalah kalau dikatakan dari guideline tidak ditentukan berapa dosisnya, tapi sampai saat ini kita memberikan 10 international unit dalam 500 cc cairan, baik itu mungkin kristaloid. Kemudian di kapan sih kita berikan, sampai kapan diberikan pos evakuasinya, itu tergantung lagi dok, mungkin tergantung dari kontraksinya, tergantung dari perdarahannya. Kalau kita rasa sudah tidak kontraksi baik kok, terus kemudian perdarahannya tidak banyak, mungkin kita bisa melakukan stop gitu. Jadi tidak mutlak kita berikan sebenarnya, tapi kita mencegah untuk terjadinya kontraksi yang kurang baik sehingga terjadinya perforasi pada saat kita melakukan evakuasi. Dan sesudah kita lakukan evakuasi untuk mencegah terjadinya perdarahan yang cukup banyak atau timbulnya mungkin kontraksi yang kurang baik. Mungkin itu Prof. Jadi kita nilai lagi, kalau kontraksinya bagus, perdarahan tidak banyak, ya kita tidak usah lanjutkan untuk pemberian oksitosin ini.
Terima kasih Prof. Gimana Dokter Gunawan? Mungkin ada tambahan? Memang dikatakan 10 unit, mungkin sekitar maksimalnya adalah sekitar 50 ya, 50 tetes per menit mungkin maksimalnya. Kemudian waktu setelah evakuasi tidak ada batasan waktu, betul sekali Dr. Siti Salimah, tidak ada batasan waktu, hanya dikatakan kalau memang perdarahan terkontrol, kemudian kontraksi yang terjadi cukup, kontraksinya cukup adekuat, perdarahan terkontrol, itu selesai. Jadi tetapi boleh sekali kan seperti halnya kita postpartum atau kemudian post HPP itu kita kadang-kadang mempertahankan 1 kali 24 jam dengan tetesan yang tetesan yang normal, tetesan mungkin 20 tetes. Kemudian unitnya diganti saja 2 unit sebagai suatu maintenance. Itu boleh saja. Tapi memang tidak diterangkan. Memang idealnya hanya kemudian pada saat evakuasi. Begitu, Prof. Ya, saya kira cukup jelas sudah disampaikan. Ini berikutnya ada pertanyaan. Selamat sore, Dokter. Izin bertanya, apabila dalam proses evakuasi terjadi perdarahan yang hebat, apa saja pilihan tindakan yang bisa dilakukan, Dokter? Terima kasih. Ya, jadi kalau ada perdarahan hebat, apa ya dilakukan? Ya. Dokter Gunawan? Ya, boleh. Jadi gini, pada saat perdarahan hebat, kita sudah pernah diajari tentang HPP, jadi tetap ya, bahwa kita tetap melakukan proses evakuasi, karena pada prinsipnya bila kemudian evakuasi tersebut dilakukan dengan secepat mungkin dan kemudian mola di dalam intrauterin terevakuasi dengan baik, maka secara prinsip rahim akan melakukan kontraksi juga dengan baik. Tetapi seperti yang sudah diterangkan Dr. Siti Salimah di paparannya, bahwa ini masas sangat dianjurkan sekali. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu kan dikatakan bahwa bagaimana injeksi metil ergometrin, ya be careful saja, karena metil ergometrin ini meningkatkan tekanan darah dan pada kasus mola kadang-kadang sangat berhubungan dengan hipertensi. Sangat berhubungan dengan hipertensi karena proses hubungan antara beta HCG dengan hormon prolaktinnya. Jadi mohon dipikirkan kalau memang mau mempergunakan metil ergometrin ya, nanti pertanyaan ketiganya. Tetapi kalau untuk hanya melakukan tata laksana perdarahan, yaitu tadi lakukan pekerjaan evakuasi tersebut dengan sebaik-baik dan secepat mungkin. Jadi sebaik-baiknya dan secepat mungkin. Kemudian masase uterus, kemudian kita yakinkan bahwa dripnya oksitosin itu berjalan dengan baik. Memang terakhirnya memang kalau seandainya kita lakukan itu, kita merasakan bahwa itu sudah cukup evakuasi dan perdarahan ternyata tidak dapat terkontrol. Ya, di situ kemudian lari ke tata laksana HPP yang menuju ke kamar operating theater-nya, pemasangan voli kondom kateter, kemudian secara konvensionalnya demikian. Tapi kalau kemudian tata laksana 1 kali 24 jam ternyata tidak mampu atau kemudian masih juga berdarahan, ya terpaksa harus dilakukan di operating theater. Apakah itu ligasi atau kemudian dilanjutkan dengan histerektomi. Kalau mau lebih memiliki kemampuan embolisasi oleh teman-teman radiologi intervensi, silakan untuk dilakukan embolisasi pada arteri uterine-nya. Demikian. Mungkin tambahan dari Siti Salimah. Ya, mungkin kalau prinsipnya sama ya Dok. Kalau misalnya perdarahan hebat, penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya penyebabnya memang kontraksinya kurang baik, perbaiki kontraksi. Kalau kontraksi sudah diperbaiki, ternyata tidak tetap baik juga, segala upaya sudah dilakukan, ya inform consent. Kita melakukan histerektomi, kecuali kita harus mempertahankan pada nulipara, kemudian usia muda, kita pasti bukan jalan yang terbaik untuk melakukan histerektomi. Jadi kalau histerektomi itu benar-benar
sudah last chance untuk preservasi pada fertility-nya gitu. Jadi seperti diterangkan Dr. Gunawan tadi ya, perbaiki dulu kontraksinya, dicari penyebabnya. Apabila perforasi kita mungkin kita buka, kita perbaiki, kita histerotomi dan lain-lain. Cari penyebabnya, ditangani penyebabnya, yang paling terakhir mungkin histerektomi bila dibutuhkan. Itu tambahannya, Prof. Enggak. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya kira cukup jelas ya. Jadi kalau kita mengatasi perdarahan, kalau ini tadi ditanyakan selama evakuasi ya. Nah, kalau selama evakuasi tadi sudah disampaikan bahwa kita harus secepatnya segera mengevakuasi mulanya agar segera selesai, dan biasanya kalau sudah jaringan mulanya keluar bersih, ya kontraksi akan berlangsung ya. Seperti halnya ada persalinan ya, kalau masih ada sisa-sisa yang bisa mengganggu kontraksi. Tapi kalau sudah dibersihkan, ya tentu biasanya akan terjadi kontraksi. Tapi kalau tidak, ya tentu saja seperti penanganan perdarahan postpartum tadi ya, HPP. Langkah-langkahnya saya kira sama. Ya. Tergantung pertimbangan kebutuhan fertilitasnya, bagaimana, apakah masih diperlukan, apa sudah cukup. Ya, ya terima kasih. Berikutnya masih ada pertanyaan ini dari Dr. Bernardus Dirgantara. Izin bertanya, apakah benar injeksi methylhexbrometrin tidak boleh diberikan setelah kuret mula? Ini tadi juga sudah disinggung. Mungkin Dr. Siti Salimah? Ya, kembali lagi Prof, tadi sudah disampaikan Dr. Gunawan kalau methylhexbrometrin ini efek sampingnya bisa menaikkan tekanan darah. Bukan berarti tidak boleh ya dok, tapi intinya adalah kalau untuk utrotonik ya kita berikan kalau misalnya pasien-pasien ya dalam keadaan normal. Tapi kan kita mempunyai pilihan utrotonik yang beberapa bisa oksitosin, mungkin prostaglandin, dengan tentu saja memonitor. Kalau tensi tekanan darahnya tidak terlalu banyak, bisa saja kita berikan untuk methylhexbrometrin ini, bukan tidak boleh. Tapi kalau kita bilang precaution gitu. Ya, begitu ya Dokter Gunawan ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang prinsipnya sama ya. Jadi pemberian utrotonika ini pada kasus mula itu memang masih ada kontroversi ya. Ada yang menganjurkan tetap digunakan, ada yang tidak menggunakan. Digunakan kalau memang ada perdarahan. Kalau tidak ada perdarahan, tidak perlu menggunakan utrotonika, karena ini yang ditakutkan kan embolisasi gelembung mula atau tromboblas ke dalam pembuluh darah yang ditakutkan itu. Ya. Jadi kalau tidak perlu ya tidak usah menggunakan utrotonika. Bahkan oksitosin pun ada yang mengatakan kalau tidak ada perdarahan ya nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Berikutnya ini dari Dr. Jaja Ustindar. Sebelum histerektomi, kalau mola terlalu besar, apakah boleh evakuasi dulu per vaginam? Jadi kalau besar sekali, uterusnya sebelum dihisterektomi, direduksi dulu volume lembung mulanya. 2 kali kerja, Prof. Oh iya, 2 kali kerja. 2 kali kerja. Jadi mohon izin, Prof. Jadi gini, kalau tidak salah bahwa mola yang sangat besar sekali, kemudian jadi kita kan ada 2 tindakan tuh, uterine evacuation atau kemudian hysterektomi. Salah satu komplikasi daripada uterine evacuation adalah adanya tromboblastik embolisasi. Jadi kalau kemudian memang pasien tersebut sudah direncanakan histerektomi, maka memang shift-nya itu adalah histerektomi. Tidak perlu kemudian dilakukan lagi uterine evacuation, karena benar-benar sama aja kita buka front efek samping yang morbiditas daripada uterine evacuation. Apalagi molanya gede banget, waduh itu malah probabilitas terjadinya suatu tromboblastik embolisasi, respiratory distress itu sangat besar.
mungkin kalau ditakutkan adalah ini perdarahan ya, ada tekniknya untuk kemudian pada saat evakuasi, pada saat histerektomi mungkin SBR-nya kemudian dilakukan semacam ini pengikatan pakai polikateter ya. Sebagaimana kita kalau mau melakukan miomektomi dan sebagainya kalau rahimnya gede. Ya itu aja. Mungkin yang ditakutkan itu kan sebenarnya kan mungkin takut perdarahannya terlalu banyak kali ya untuk histerektomi. Saya sih tidak menganjurkan untuk uterine evacuation sebelum histerektomi. Gimana, Dr. Siti? Ya, setuju, Dok. Jadi artinya kalau kita nggak ya pilih evakuasi atau histerektomi. Kalau kedua-duanya dilakukan itu pada kondisi yang tertentu seperti tadi perdarahan banyak, kemudian perdarahan tidak diatasi, mungkin kita lakukan itu. Tapi kalau misalnya kita merencanakan untuk histerektomi, dilakukan evakuasi dulu, itu perdarahan yang dihasilkan udah terlalu banyak, terus kita buka atas. Kayaknya nanti akan lebih banyak lagi perdarahan, terjadinya embolisasinya lebih tinggi, kemungkinan terjadinya misalnya dia ternyata ada tiroktosikosis juga lebih tinggi gitu. Jadi kalau kita prepare untuk histerektomi ya kita prepare histerektomi. Kita tahu berapa uterusnya, kita tahu langkahnya, kemudian jadi artinya justru terencana lebih baik dibandingkan kita evakuasi kelabakan perdarahan baru kita buka atas. Itu lebih bahaya lagi. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Siti Salimah. Mungkin saya tahu ini Dr. Jaja ini membayangkan kalau mulai itu seperti waktu Dr. Jaja masih residen ya. Mulai itu bisa sebesar hamil aterem ya, karena diagnosisnya saat itu masih tidak ada USG. Tapi saya kira kalau sekarang mulai itu tidak sampai sebesar itu ya. Sehingga uterus itu mungkin baru hamil beberapa minggu ada mula sudah diketahui, sehingga uterus tidak sampai besar sekali. Tapi yang dimaksud Dr. Jaja ini membayangkan waktu masih residen. Karena Dr. Jaja ini senior saya malah waktu jadi residen. Jadi saya tahu beliau memikirkan mula zaman dulu. Tapi kalau mula zaman sekarang saya kira tidak ada yang sebesar mendekati hamil aterem, tidak ada. Ya, itu aja. Terima kasih. Kemudian berikutnya ini pada daerah yang tidak memungkinkan pemeriksaan beta HCG secara kuantitatif untuk evaluasi penurunan beta HCG, apakah bisa menggunakan test pack biasa untuk evaluasinya. Kemudian yang kedua, pemberian metotrexat profilaktis dosisnya bagaimana jika tidak memungkinkan cek beta HCG kuantitatif. Saya persilakan Dr. Gunawan dulu atau Dr. Siti. Saya Prof ya. Jadi memang di saat kemudian tidak ada beta HCG secara kuantitatif gitu. Gimana kita melihat evaluasi pasca evakuasi mola untuk melihat apakah kemudian mola ini mengalami suatu proses penurunan beta HCG per 2 mingguannya. Memang dulu pernah diistilahkan bahwa penggunaan test pack kemudian dilakukan pengenceran itu dapat dikerjakan, tetapi mohon maaf itu tetap bersifat semi kuantitatif juga. Jadi semi kuantitatif juga, gradual dan tidak bersifat angka. Maka kita tidak tahu apakah dalam waktu 2 minggu itu turun 1 log atau kemudian tidak turun dalam 1 log atau kemudian stabil. Karena sama-sama kita nggak ngerti pengencerannya, katakanlah 10 kali pengenceran kan juga lebih repot juga gitu loh. Jadi tidak bisa kita akhirnya melakukan penilaian yang baik untuk respon penurunan beta HCG sebagai bentuk respon evakuasi kita sudah berjalan dengan baik dan benar, atau dia akan bergerak ke arah PTG. Jadi memang
saya tidak bisa menjawab karena memang susah banget gitu untuk melakukan dengan menggunakan tes pack biasa. Kemudian kalau pemberian methotrexate profilaksis sebenarnya tidak ada istilah pemberian methotrexate profilaksis karena methotrexate itu tetap sebagai suatu regimen kemoterapi. Jadi hanya diberikan bila kemudian suatu mola memang kemudian hasil PA-nya ternyata bukan mola, kan begitu. Yang kedua ternyata sudah secara penurunan kurva beta HCG-nya sudah menuju ke kita menegakkan diagnosis PTG-nya. Tetapi apakah itu monoregimen atau kemudian multiregimen, itu nanti ada skor WHO-nya, kan begitu. Tidak, kalau saya pribadi saya tidak mengenal methotrexate profilaksis. Kalau Dr. Siti Salimah mengenal, saya tidak mengenal saya. Iya dok. Jadi kalau untuk profilaksis pemberian MTX ini tadi dikatakan kalau saya sih tidak pernah memberikan untuk profilaksis, tapi dari NCCN memang diberikan pada pemberian MTX dan actinomycin D ini pada high risk, tapi yang tadi dicantumkan dari guideline 2023 tadi bahwa high risk itu apa, lebih dari 40 tahun, beta HCG lebih dari 100.000, kemudian juga eksesif, jadi besar uterusnya tuh sangat berlebihan seperti itu, tapi tidak kita memang itu yang disebut high risk. Akan tetapi follow up-nya itu juga membutuhkan follow up beta HCG yang cukup adekuat ya. Jadi profilaksis itu tetap dilakukan seperti layaknya kita perhitungan untuk kemoterapi single agent seperti yang kalau yang tercantum di NCCN. Tapi kalau saya sampai saat ini sih karena mungkin perbedaannya tidak memberikan tidak memberikan profilaksis pemberian MTX, tapi mungkin dipikirkan kalau untuk yang di daerah. Tapi di daerah juga pada pemberian MTX profilaksis ini membutuhkan pengetahuan untuk bagaimana cara mengetahui efek samping dari pemberian MTX ini. Itu yang harus dimengerti. Jadi tidak sembarangan untuk memberikan karena kita pada kasus TTG ini berbeda seperti layaknya kalau misalnya menemukan kehamilan ektopik mungkin ya. Kalau kehamilan ektopik diberikan 50 MTX kita monitor gitu seperti itu. Tapi kalau untuk mola tidak harus diberikan monitor yang cukup untuk beta HCG itu sendiri. Itu aja Dokter Gunawan. Jadi memang dikatakan bisa diberikan dengan special condition. Kalau dari NCCN yang 2023. Itu mungkin tambahannya. Iya. Mungkin special condition-nya itu ini ya, Dr. Siti Salimah ya. Dalam artian kalaupun kita tunggu normally 2 mingguan atau juga nanti bergerak juga ke PTG juga istilahnya begitu. Iya, betul sekali. Dan follow up kita HCG-nya tidak dapat dilakukan, itu masalahnya. Dan sebagai urin ini juga memang kondisi ya. Kalau di kita memang Dokter Gunawan kalau untuk BPJS aja nggak bisa tuh beta HCG 2 minggu sekali. Paling nggak sebulan sekali itu minimal. Jadi kita mengakali untuk pemberian kemoterapi pada trofoblast ini juga ya harus multimodalitas Prof. Jadi nggak bisa kita melakukan sesuai dengan protokol yang 2 minggu sekali di BPJS itu hanya tercover 1 bulan 1 kali beta HCG. Itu kendalanya kalau di kita. Mungkin itu bisa sedikit menambah keterangan. Ya, terima kasih Dr. Siti Salimah, Dr. Gunawan. Saya mungkin juga menambahkan sedikit ya. Memang kalau di daerah yang tidak ada pemeriksaan beta HCG, ya mungkin paling tidak itu kalau bisa sekali diperiksa ya. Ada dikatakan bahwa normalnya itu dalam 12 minggu itu beta HCG itu mesti sudah normal. Nah, kalau kita nggak bisa evaluasi, paling tidak setelah 12 minggu, misalnya 15 minggu sekali diperiksa. Kalau 15 minggu itu masih tinggi, nah itu dikatakan ini risiko menjadi GTN atau paling tidak persisten. Ya, itu salah satu terobosan mungkin yang bisa digunakan
Ya, kemudian ini pemberian tadi profilaktik ini memang kontroversial ya, ini ada yang memberikan, ada yang tidak, tapi disarankan tadi seperti sudah disarankan disampaikan Dr. Siti Salimah pada penderita-penderita mula yang high risk ya, terutama yang mula komplit ya, itu bisa diberikan apalagi kalau untuk surveillance-nya sulit. Tadi misalnya orangnya tidak bisa di follow up, risiko tinggi, itu ada yang menyarankan di pemberian profilaktik ini memang, tapi tidak semua onkologis setuju. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Ya. Nah, pemberian ini dosisnya tadi methotrexate itu ya 0,4 mg per kilogram berat badan ya, selama 5 hari biasanya, diberikan sekali aja. Jadi kalau rata-rata berat orang Indonesia itu 50 ya 20 mg per hari. Methotrexate diberikan selama 5 hari. Jadi diberikan cukup sekali kalau ini menggunakan profilaktik ya. Bukan terapi ya, ini profilaktik. Ini saya sudah beberapa kali memberikan ini pada terutama yang evaluasi beta HCG-nya itu plato ya, jadi persisten mula itu kita berikan profilaksi. Ya itu mungkin tambahan dari saya. Berikutnya ini bagaimana dengan melakukan profilaksis histerektomi pada mula. Maksudnya profilaksis histerektomi itu bagaimana ini? Bukan profilaksis. Kasihan ibunya. Mungkin salah satu metode evakuasi mula bisa dilakukan vakum kuretase atau histerektomi. Tapi histerektomi total itu dilakukan pada kasus-kasus tertentu seperti tadi anak cukup, terus kemudian juga risiko follow up-nya juga kurang mungkin, atau pembesaran uterusnya juga besar, seperti itu mungkin. Jadi bukan profilaksis ya, kalau lebih ke arah ke terapi ya Dokter Gunawan ya, kan pilihan ya. Jadi intinya adalah evakuasi Betul. Bisa dilakukan kuretase, bisa kita lakukan histerektomi dengan kriteria masing-masing. Mungkin itu Prof. Ya. Jadi saya kira histerektomi itu kan salah satu penanganan mula ya, kalau sudah cukup anak, risiko tinggi, nah ini salah satu penanganan mula bisa dengan histerektomi, jadi tidak profilaksis lagi. Berikutnya, ini banyak penanya kelihatannya. Selamat sore dokter, izin menanyakan untuk gambaran kurang 8 minggu, mula tidak terdeteksi. Jadi kapankah dilakukan pemeriksaan beta HCG agar cost efektif? Terima kasih. Untuk gambaran. Ya. Boleh Prof. Karena ada di slide. Jadi gini, sebenarnya gambaran mol sebenarnya gampang ya Dokter Gunawan ya. Iya, kan USG kantong kehamilannya tidak terlihat. Artinya sudah terlihat tapi nggak gambar mola gitu. Ya kita nggak usah beta HCG, sudah nampak kantongnya. Tinggal nanti observasi 2 minggu. Dia berkembang jadi apa gitu. Jadi kalau misalnya dia berkembang kan kita juga bisa memutuskan apakah ini misabortion, apa ini ancaman keguguran misalnya, atau misalnya dia fetal demise. 2 minggu kita lihat progresnya pasti akan terlihat. Apakah dia akan menjadi kalau kita bilang kayak fetal demise atau BO lah itu. Nah, baru akan kita ketahui ternyata dia mula biasanya pada saat evakuasi PA. Nah, ternyata dia mula dengan parsial kebanyakan. Nah, mula parsial tuh gambarannya kadang-kadang seperti USG-nya tuh tidak menggambarkan mola seperti mola komplit gitu. Tapi kalau dia akan menjadi mola komplit, tentu saja dia akan besar rahimnya akan lebih besar, USG-nya akan terlihat gambaran snortum appearance seperti itu mungkin Prof. Jadi nggak usah periksa beta HCG dulu sebelum kita yakin itu mola. Begitu kita evakuasi, misalnya karena misabortion atau karena fetal demise atau karena BO,
ternyata hasilnya mola parsial, ya itulah kita periksa beta HCG-nya. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Ya, saya tambahkan. Jadi mohon izin Prof. Jadi memang beta HCG itu bila kemudian kita confirm secara diagnostik ini apa dengan mempergunakan USG. Mungkin ada beberapa teman sejawat yang kalau pasiennya awal-awal kehamilan tidak mau mempergunakan USG, ya bolehlah mempergunakan salah satu tanda daripada mola, yaitu uterine enlargement yang melewati usia kehamilannya. Jadi kalau dihitung dari HPHT-nya kok enggak katakanlah 8 minggu kok pembesarannya kok gede banget, ya itu berarti curiga juga ke arah mola. Jadi memang harus USG juga kan begitu. Jadi ya pokoknya beta HCG itu mahal, susah. Jadi idealnya jangan dilakukan kalau memang tidak confirm kan gitu. Kemudian memang benar kalau seandainya complete abortion yang kemudian tidak terlihat fetalnya, jaringannya itu memang idealnya salah satunya di PA. Meskipun kita nggak tahu kalau itu sebelumnya ada mola gitu. Jadi kalau tidak kelihatan fetalnya, jaringan-jaringan biasa atau kemudian kita tidak terbiasa melihat jaringan mola, mungkin idealnya di PA. Kemudian ada satu sign lagi bahwa pruin juice. Jadi cairan yang keluar pada waktu mola itu adalah seperti air anggur. Memang hamil anggur, jadi airnya tidak seperti darah full, tidak darah merah segar, tetapi agak serus ke kemerahan, kehitaman, ya, serus lah, agak ada jernihnya. Kalau pruin jus itu seperti ini ya, jus anggur kan, ya kan, seperti jus anggur lah, saya begitu. Ya, begitu aja Prof. Ya, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan beberapa ini. Izin bertanya, mohon maaf sedikit melenceng. Maaf yang sebelumnya. Izin bertanya, saat evakuasi mola, apa indikator terbaik memastikan jaringan molanya sudah bersih? Dan kapan waktu terbaik untuk dilakukan uretase ulang pada kasus mola? Ya, USG Prof. Paling bagus USG kan begitu. Yang kedua kalau vakum yang manual yang kumpul misalnya dilanjutkan dengan yang kuret tajam. Tapi kuret tajam harus idealnya dengan USG itu rekomendasi semuanya. Ya, itu aja Prof. Ya. Bisa 5 mau menambahkan? Cukup Prof dengan USG minimal invasif. Ya tadi juga sudah disampaikan mungkin lebih baik dengan guiding USG ya, sehingga kalau dengan USG mungkin kalau ada sisa juga lebih jelas ya. Kapan waktu terbaik dilakukan uretase ulang pada kasus mola? Kan tidak perlu kuretase ulang Prof. Kalau seandainya memang pengawasannya beta HCG beta HCG-nya turun sesuai dengan yang kemudian kita ajarkan, yang kemudian memang sesuai dengan log-lognya itu, atau kemudian tidak ada perdarahan ulang, atau kemudian USG-nya aman kan begitu Prof. Ya betul, saya kira uretase mola itu tidak selalu 2 kali sekarang ya. Kalau sudah bersih ya tidak perlu diulang. Kalau memang di USG masih ada tampak sisa, ya itu boleh diulang. Ya. Kemudian mohon maaf sedikit melenceng. Ada beberapa kasus PTG yang perlu pemantauan kadar beta HCG. Ada jenis seperti PSTT. Kalau tidak salah yang tidak memiliki kesesuaian dengan kadar beta HCG. Bila seperti ini, bagaimana cara deteksi dini PTG atau PSTT? Ini. Ya. Kalau kita ketahui dari PSTT ini kemungkinan kan antecedent pregnancy-nya term pregnancy ya, Prof. Ya, jadi kan placental site ya. Ya, gitu. Jadi
untuk deteksi dan plasenta PSTT ini kan diagnosisnya ada diagnosis PA. Nggak bisa kita dapatkan bahwa kemungkinan ini pasti PSTT ya, belum tentu. Memang pada PSTT ini kadar beta HCG-nya tidak terlalu meningkat seperti layaknya mola. Tapi misalnya tetapi akan tetap ada kenaikan dan kita lihat lagi faktor risikonya, antecedent frekuensinya apa. Tapi kalau untuk dari mola kayaknya jarang ya kalau untuk dia berubah menjadi PSTT gitu, karena dia placenta trophoblast. Mungkin biasanya sih pada mola parsial kemungkinan, tapi itu juga yang kehamilan besar. Untuk deteksi dininya sama sih sebenarnya, prinsipnya ya monitor beta HCG, kemudian layaknya evakuasinya juga kita tahunya ternyata pada saat evakuasi ternyata itu PSTT. Untuk deteksi dininya ya seperti klinis, imaging dengan follow up beta HCG. Mungkin itu Prof. Jadi nggak ada yang spesifik kita mendeteksi dini khusus PSTT. Kecuali kalau sebelumnya kita pas pasien ini sudah mengalami kasus misalnya TTG sebelumnya, kemudian melakukan terapi, kemudian dia tidak ada tanda-tanda kemungkinan recurrence kembali atau ada recurrence kembali dengan kenaikan beta HCG yang tidak terlalu tinggi. Mungkin itu Prof bisa ditambahkan, tapi ini ranahnya mungkin udah jatuh ke onkologi ya, kalau itu ya. Ya. Terima kasih. Ini tadi sudah ada warning dari pembawa acara bahwa mungkin saya bacakan satu pertanyaan lagi walaupun masih ada beberapa. Selamat sore, izin bertanya Dok, apakah dari USG kita dapat melihat mola ini ke arah kejinakan ataupun keganasan? Terima kasih. Saya kira dijawab aja singkat. Saya kira tidak bisa ya. Tidak bisa, Prof. Ya. Mola kita bilang mola kan jinak ya Prof. Ibaratnya ya. Kemudian yang kita sebut mola yang ke arah keganasan paling itu adalah mola invasif. Jadi kalau dari USG ya kita lihat apakah ada invasi ke myometriumnya seperti itu. Tapi kembali lagi dari PA kita mendapatkan mola invasif, hanya suspek berdasarkan USG bahwa dia mengalami infiltrasi ke myometrium yang berlebihan oleh trophoblastnya. Singkatnya mungkin itu Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya saya kira ini beberapa pertanyaan mungkin bisa nanti ditanyakan lagi pada sesi berikutnya pada bulan ini, karena bulan ini kita membahas tentang PTG dan ya GTN ya. Saya kira nanti sesi berikutnya masih ada waktu bisa ditanyakan pada sesi berikutnya. Mungkin yang belum puas dengan jawaban bisa bertanya lagi besok ya tentang PSTT dan piteloid, mungkin nanti bisa ditanyakan di sesi berikutnya karena waktunya sudah habis. Terima kasih sekali kepada para pembicara, juga para penanya. Saya kira saya tidak perlu merangkum lagi, sudah banyak yang disampaikan oleh para pembicara, dan saya kembalikan waktu kepada pembawa acara Dr. Khoirunisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, luar biasa seru sekali diskusi kita sore hari ini. Kasus mola ini memang lumayan sering ditemukan pada praktek klinis, terutama untuk SPOG umum ya. Namun sekali lagi mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa terjawab pada hari ini karena keterbatasan waktu. Jadi memang evakuasi mola bisa dilakukan dengan melalui cara kurat-hisap ataupun histerektomi tergantung dari indikasinya. Kemudian pemberian ototonik seperti oksitosin bisa diberikan pada saat evakuasi, bukan sebelum dilakukannya evakuasi. Dan yang paling penting adalah follow up pasca evakuasi untuk surveillance apakah ada potensi untuk menjadi GTN. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan juga moderator pada sore hari ini, Dr. Siti Salima, Dr. Gunawan, dan Prof. Heru. Dengan berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini, maka sampailah kita di akhir acara. Semoga diskusi kita membawa banyak manfaat dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh partisipan ASHOGI. Dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara, dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI ke-67 tanggal 12 April 2023
pukul 15.30 dengan tema Follow Up Pasca Mola Hidati Dosa, Kontrasepsi Pasca Mola, dan Diagnosis GTN. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Selamat menjelang waktu berbuka puasa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dika, Prof. Heru, Matur nuwun, Dr. Dika Salima, Dr. Gunawan. Sehat, Prof. Heru. Mohon maaf ini off cam jadinya. Sehat, Prof. Salima juga sehat ya.